ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2D jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Ati Makassar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tirta Aprilio dengan NIM 24 USP 151. Saya Jad Fauzan dengan NIM 24 USP 138. Saya Christian Sahat Maruli Silain dengan NIM 24 USP 132. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi mid semester dengan mata kuliah Sistem Energi Terbarukan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Haji Mas Jono. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil perancangan sistem panel surya atau PLTS rumah tinggal, alamat Desa Pasar Alam, Kecamatan Air Priukan, Kabupaten Seluma. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke perancangannya, kita harus mengetahui apa itu sistem energi terbarukan. Sistem energi terbarukan adalah sistem penyediaan energi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan, sehingga tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus dan lebih ramah terhadap lingkungan dibanding energi fosil. Di sini kita harus mengetahui juga PLTS. PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. Sistem pembangkit listrik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau sel fotovoltaik. Cara kerja PLTS yaitu yang pertama, sinar matahari mengenai panel surya. Kemudian, sel fotovoltaik mengubah cahaya menjadi listrik arus searah atau DC. Inverter mengubah listrik arus DC menjadi arus bolak-balik. AC. Listrik AC dapat digunakan oleh beban atau saluran ke jaringan listrik PLN. Di sini ada pun keuntungan dari penggunaan PLTS, yaitu yang pertama, energi bersih dan ramah lingkungan. Sumber energi gratis dari matahari, kemudian biaya operasional rendah, kemudian cocok untuk rumah, industri, dan daerah terpencil. Keunggulan PLTS. Sebelum kita memasang perancangan PLTS di rumah kita harus mengetahui kebutuhan harian listrik di rumah kita. Di sini ada tabel peralatan listrik beban di rumah. Yang pertama ada kulkas, TV, mesin cuci, rice cooker, kipas angin, lampu LED 12 watt, pompa air, charger HP, laptop, dan dispenser. Totalnya adalah 5,31 watt hour. Jika dijadikan ke kilowatt hour menjadi 5,34 kWh per hari. Kemudian total dari per bulan ialah 5,34 dikali 30, yaitu menjadi 160,2 kWh per bulan. Estimasi biaya listriknya yaitu tarif PLN RT non subsidi Rp 1.700 per kWh. Biaya per hari 5,34 dikali 1.700 menjadi Rp 9.078 per hari. Kemudian biaya per bulannya ialah Rp 272.340 per bulan. Baik, selanjutnya menentukan arsitektur atau upgrade. Jenis sistem yang dipilih. Upgrade sistem atau tidak terhubung ke PLN. Alasannya cocok untuk daerah pedesaan atau rumah yang sering padam listrik. Yang kedua, energi 100% dari matahari plus baterai cadangan. Selanjutnya, menghitung daya array PV. Data lokasi berlokasi di Bengkulu. Kemudian peak sun horse-nya atau PSH sama dengan kurang lebih 4,8 jam per hari. Selanjutnya dating factor atau total sama dengan 0,8 atau karena panas efisiensi sistem. Selanjutnya perhitungan sama dengan array sama dengan harian atau PSH kali total. Energi yang harus disuplai dari panel sama dengan 5,34 kWh dibagi 0,8 sama dengan 6.675 kWh per hari. Daya panel yang dibutuhkan yaitu 6.675 kWh dibagi 4,5 jam sama dengan 1,4 kWp. Gunakan panel 450 WP 1,95 dibagi 0,45 sama dengan 4,33 unit. Maka dipakai 5 unit panel surya 450 WP, total daya panel sama dengan 2,25 kWp. Baik, selanjutnya sizing panel surya. Pertama, orientasi panel. Karena Bengkulu berada di utara Khatulistiwa, maka panel surya sebaiknya menghadap ke selatan. Tujuannya agar sepanjang tahun panel menerima sinar matahari paling optimal.
Nah, selanjutnya sudut kemiringan panel lintang Bengkulu 3 atau 4 derajat. Kemudian kemiringan ideal panel surya 3 derajat sampai 10 derajat ke arah selatan. Nah, catatan praktis, jika panel dipasang hampir datar, maka cukup baik karena posisi matahari relatif tinggi. Selanjutnya kemiringan 10 sampai 15 derajat juga direkomendasikan. Kemudian masih memberikan kinerja yang baik. Selanjutnya membantu air hujan membersihkan permukaan panel. Selanjutnya mengurangi penumpukan debu. Selanjutnya zizing baterai. Tujuannya untuk menyimpan energi untuk malam hari dan cadangan saat mendung. Nah, energi yang disimpan 5,34 kWh. Tegangan sistemnya 48 volt. DOD-nya atau depth of discharger 70%. Autonominya 1 hari. Nah, perhitungannya, kapasitas atau ampere hours sama dengan 5.341 watt-hours dibagi 48 volt dibagi 0,7 sama dengan 158 ampere hours. Nah, gunakan baterai 12 volt 200 Ah 4 unit seri jadi 48 volt 200 Ah. Total energi tersimpan sama dengan 48 kali 200 sama dengan 9.600 watt-hours atau 9,6 kWh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan inverter dan ACC solar charge controller. Terdapat juga di sini komponennya, yaitu inverter MPPT controller dengan menggunakan spesifikasi 300 watt per 48 volt atau 60 ampere per 48 volt dengan keterangan off grid output 220 V, aman untuk jumlah panel 450 WP. Perhitungan arus panel yaitu 2250 watt dibagi 48 volt sama dengan 46,8 ampere. Aman digunakan sebagai MPPT 60A. Baik, di sini saya akan menjelaskan merancang proteksi kabel earthing SPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu proteksi MCB DC di sisi panel dan baterai, dan SPD Charge Protection Device untuk proteksi dari petir. Fase adalah antara baterai dan inverter. Kabel panel ke MPPT dengan ukuran 6 mm kuadrat, MPPT ke baterai dengan ukuran 10 mm kuadrat, baterai ke inverter dengan ukuran 16 mm kuadrat. Earthing atau pentanahan adalah tembaga diameter 16 mm, panjang 2 meter, resistansi kurang lebih 5 ohm. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar single line diagram dan rencana instalasi. Baik, di sini terdapat pada gambar yaitu matahari menyalurkan sumber energi ke panel surya, dan panel surya menyalurkan sumber energi ke solar charge controller, dan dari solar charge controller menyalurkan energi ke baterai, dan baterai menyimpan energi yang dihasilkan. Dari baterai menyalurkan energi ke inverter, dan dari inverter mengubah arus DC ke arus AC, dan arus AC masuk ke rumah tinggal, dan di rumah tinggal energi dapat digunakan oleh kebutuhan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan estimasi biaya yang digunakan. Yang pertama yaitu komponen panel surya dengan spesifikasi atau jumlah 5 kali 450 WP. Totalnya yang didapatkan 2.250 WP. Perkiraan biaya yang digunakan yaitu 22.500.000. Keterangannya itu sebagai sumber energi utama. Dan kedua, menggunakan komponen inverter off grid dengan spesifikasi 3 kW per 48 volt dengan menggunakan perkiraan biaya 12 juta. Keterangan mengubah arus DC ke AC dengan tegangan 220 volt. Yang ketiga, komponen MPPT charger controller dengan spesifikasi jumlah yang digunakan 60 ampere per 48 volt dengan perkiraan biaya yang digunakan 2.500.000 dengan keterangan mengatur arus dan tegangan dari panel ke baterai. Dan keempat, komponen baterai dengan jumlah 4 kali 12 volt 200 ampere hour lead ACD dengan menggunakan perkiraan biaya sekitar 10 juta dengan keterangan menyimpan energi
9,6 kWh nominal dengan menggunakan kabel fuse MCB SPD rangka mounting. Di sini tidak terdapat keterangan spesifikasi atau jumlah. Dengan menggunakan perkiraan biaya 8 juta rupiah dengan keterangan sebagai proteksi dan instalasi sistem. Komponen yang digunakan keenam yaitu jasa instalasi dan pengujian. Tidak terdapat spesifikasi atau jumlah yang digunakan. Dengan menggunakan perkiraan biaya sekitar 7 juta rupiah dengan keterangan pemasangan dan pengaturan sistem. Dan di sini ditotalkan perkiraan biaya yang digunakan dalam estimasi biaya itu sekitar 62 juta rupiah dengan keterangan sebagai skenario baterai timbal asam atau mid range. Sekian hasil video yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.